kelompok, cuman saya lebih banyak ke studi kasus gitu ya. Soalnya nanti kalau misalkan presentasi kok kayaknya agak sedikit membosankan menurut saya. Mungkin sama kayak Anda dengerin saya membosankan gitu ya kalau presentasi. Jadi nanti saya akan membuat semacam studi kasus gitu ya. Kemudian nanti Anda bahas dalam kelompok. Kalaupun misalkan saya bikin presentasi, karena yang dipresentasikan cukup banyak, ada 11 unit eselon 1 ya, kemudian belum lagi ada PPP, ada pusat gitu ya, ada pusat, ada BPPK, ada Pusintek, ada Pusaka, kemudian ada PKN STAN, itu akan memakan banyak waktu karena Anda kan ujiannya juga nggak open book, jadi saya tidak mempush Anda untuk menghafal. Harapannya sih Anda cukup mengetahui garis kewenangannya itu seperti apa, kemudian core bisnisnya itu secara umum itu seperti apa. Jadi kalau ada masalah ini nanti yang akan menyelesaikan siapa, seperti itu. Begitu ya. Oke, kemudian hari ini saya akan coba menyampaikan sedikit saja materi secara singkat. Saya berharap Anda lebih banyak membaca mandiri untuk materi perkuliahan ini, gitu ya. Anda ambil aja garis besarnya, ya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan memberikan penugasan. Kalau kita sempat bahas, gitu ya, nanti kita bahas hari ini. Hari ini nanti akan saya share semacam studi kasus, tapi studi kasusnya pun tidak bisa mengcover seluruh pertemuan di pertemuan ke-9 ini. Jadi bentar saya lihat RPS-nya. Target untuk pertemuan hari ini adalah 9-10 itu ya, mulai dari sekjen 10 unit eselon 1 minus DJP ya, jadi 11 minus 1. 10 unit eselon 1 ada sekjen, ada ijen, ada BPK, ada BKF, ada DJA, ada DJPC, ada DJPK, DJPB, DJKN, DJPPR. Kalau mau bahas DJPC aja udah besar banget, direktoratnya sudah sangat banyak gitu ya. Itu jadi nanti saya akan share studi kasusnya. Hari ini kita akan bahas terkait sekjen, ijen, BKF, kemudian ada BPPK secara singkat. Kemudian saya sampaikan, kalau untuk PKN STAN saya yakin secara garis besar Anda sudah mengetahui, walaupun ada PMK yang baru sudah Anda bisa lihat di LMS. Saya belum bikin LMS-nya yang di kelas ya. Anda bisa lihat LMS yang ada di jurusan, itu sudah ada di situ, sudah bisa dilihat. Untuk PKN STAN kita sedang dalam masa transisi perubahan untuk berubah ke dalam bentuk yang baru. Kondisi existing saat ini kita masih menggunakan struktur organisasi yang lama ya, perubahannya yang signifikan adalah penambahan untuk unit penunjang, kemudian nanti jurusan akan dihilangkan dan seterusnya gitu ya. Itu untuk PKN STAN. Oke. Saya akan sedikit lebih cepat ya. Oke. Nah, ini ada sekjen. Sebentar. Nah, ini yang pertama adalah sekretariat jenderal, namanya sekretaris. Jadi dia mempunyai, dia berperan untuk membantu tugas-tugas menteri, ya, tugas-tugas protokoler menteri. Kemudian dia juga akan membantu mengkoordinasikan seluruh unit eselon 1 yang ada di Kementerian Keuangan, termasuk dirinya sendiri. Itu tugas-tugasnya dan fungsi tugas tambahan yang lainnya. Jadi urusannya masalah administrasi, masalah SDM, masalah organisasi, seluruh unit eselon 1 Kementerian Keuangan itu nanti akan masuk ke sekretariat jenderal atau ke sekjen. Nah, yang perlu dipahami adalah garis kewenangan yang berbentuk seperti ini ya, berdasarkan ini Perpres. Jadi Menteri Keuangan kita punya wamen, kemudian Itjen sebagai fungsi pengawasan, Sekjen sebagai fungsi pembantu melakukan koordinasi, kemudian memberikan dukungan administratif gitu ya. Kemudian Menteri Keuangan juga akan dibantu oleh 9 staf ahli ya berdasarkan Perpres 57 ya.
berdasarkan 9 staf ahli di Kementerian Keuangan yang berdasarkan dari jalur karir. Kemudian kita punya, nah ini, jadi kalau garisnya tegas ya, kalau garisnya tegas itu adalah dia bertanggung jawab langsung gitu ya. Jadi Itjen bertanggung jawab langsung kepada Menkeu. Jadi yang paling atas itu adalah dia yang memiliki tanggung jawab sosial dan tanggung jawab yang lebih besar. Oke. Ini kalau Anda lihat di sini ya, oke. Kemudian berarti kalau dilihat Itjen pasti nanti stakeholder adalah seluruh yang ada di sini. Sekjen juga demikian, seluruh yang ada di sini. Nah, ini kalau setara ya, ini semua setara ya. Kemudian DJA langsung bertanggung jawab pada Menteri Keuangan, DJP demikian juga, DJBC, DJPB, DJKN, kemudian DJPK, DJPPR, BKF, BPPK, termasuk pusat sistem informasi Pusintek, ya Pusintek, kemudian pusat pembinaan profesi PPPK, kemudian pusat pusaka, pusat analisis dan harmonisasi kebijakan, juga akan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, tapi di sini ada tanda putus-putus. Ya, berarti kalau ada tanda putus-putus berarti dia bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, tapi dia melalui Sekretaris Jenderal. Nah, itu maksudnya tanda putus-putus garis kewenangannya atau rantai komandonya. Ya. Oke, itu. Nah, ini adalah jabatan-jabatannya. Ya, kita sudah mengenal ada jabatan yang setara, istilah eselonisasi itu sudah mulai diminimalisir. Sekarang sudah mulai ke istilahnya adalah jabatan pengawas, jabatan administrator, jabatan pimpinan tinggi, kemudian pimpinan tinggi pratama, pimpinan tinggi madya. Ya. Oke, kalau di sekretariat jenderal nanti di sini ada kepala subbidang dan kepala subbagian. Kalau seksi itu biasanya nanti untuk direktorat-direktorat yang sifatnya teknis, yang mengurusi pekerjaan-pekerjaan teknis. Jadi kayak BPPK, BKF itu tidak memiliki kepala seksi. Nah, seperti itu. Oke, itu jabatan eselonisasi. Jadi kita sudah mulai meminimalisir jumlah eselon, kemudian istilah ya, penggunaan istilah eselon, kemudian kita sudah mulai menambah jabatan-jabatan fungsional walaupun semuanya belum definitif, sekarang masih dalam tahap pengajuan atau pengusulan. Ada beberapa yang sudah disahkan oleh BKN dan sudah dilakukan proses rekrutmen, bahkan sudah seleksi. Namun untuk pelaksanaan tugasnya sekarang masih menempel pada jabatan-jabatan struktural, ya kayak kondisi yang ada di BPPK seperti itu ya. Oke, terus Sekjen ini tadi sudah. Nah, ini tadi tugasnya menyelenggarakan fungsi koordinasi, kemudian fungsi pelaksanaan tugas, fungsi pembinaan, kemudian dukungan administratif. Ya, dia melakukan koordinasi kegiatan seluruh Kementerian Keuangan supaya tidak ada tumpang tindih, gitu ya, koordinasinya, terutama yang berkaitan dengan Menteri Keuangan, kemudian Wamen, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh staf ahli, gitu ya. Oke, staf ahli. Kemudian jadi administrasi staf ahli juga akan nempel di Sekjen. Ya. Kemudian dukungan administrasinya dalam bentuk apa? Kalau sekretariat jenderal itu ada yang masalah ketatausahaan, ada kepegawaian, ada keuangan, kemudian kerumah tanggaan, dulu aset, sekarang kerumah tanggaan istilahnya, kemudian masalah kerjasama, masalah humas, arsip, kemudian dokumentasi Kementerian Keuangan. Ya, seperti itu, termasuk publikasi informasi gitu ya, penyampaian publikasi baik itu secara cetak ataupun secara elektronik, termasuk siaran-siaran pers. Itu yang membantu atau yang melakukan koordinasinya adalah sekretariat jenderal. Oke, terus tadi saya sampaikan termasuk yang akan membuat indeks kesehatan organisasi MOFIN itu ya, Ministry of Finance Fix Index ya, fitness index ya, itu organisasi itu yang melakukan adalah Sekretariat Jenderal di bagian organisasi dan tata laksana, termasuk kalau ada perubahan
Ya, seperti ini kita kalau akan memperbanyak jabatan fungsional, kemudian berarti strukturalnya akan berubah. Nah, yang melakukan evaluasi, kajian itu nanti yang akan mengkolek datanya itu adalah sekjen, tentunya nanti akan dibantu di masing-masing bagian kesekretariatan, sekretariat jenderal atau masing-masing unit eselon 1, sekretaris masing-masing unit eselon 1. Terus dia juga akan melakukan advokasi hukum, ya, memberikan bantuan hukum, ya, termasuk itu, kemudian termasuk penyusunan peraturan perundang-undangan, ya, untuk stakeholder yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Sekjen, ya. Kemudian, nah ini pengelolaan BMN, ya. Pengelolaan BMN itu untuk dirinya sendiri, termasuk fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini ada istilah biro, ya, biro. Ya, eselon 2-nya disebut dengan biro, ya, untuk unsur pembantu menteri itu namanya adalah biro. Kalau untuk unsur dukungan badan itu eselon 2-nya kalau di kita di Kementerian Keuangan namanya adalah pusat. Itu kalau untuk di teknis, ya, kalau untuk di teknis itu eselon 2-nya namanya adalah direktorat, ya, direktorat. Kecuali untuk bagian kesekretariatan ya sekretariat, ya. Untuk bagian dukungan administrasi namanya adalah sekretariat. Kemudian kalau untuk di unsur pengawas, Inspektorat Jenderal itu nanti ada inspektorat 1, inspektorat 2, inspektorat 3. Jadi di Kementerian Keuangan itu ada yang banyak memiliki jabatan fungsional, yaitu di Ijen itu paling banyak, ya, karena dia strukturnya cuma sedikit, strukturnya itu hanya administrasi, kemudian yang akan mengkoordinasikan para jakimnya itu. Ya, kemudian langsung ke inspektoratnya itu, di bawah inspektoratnya itu isinya sudah jagung-jagung, ada struktural, pelaksana tugasnya untuk mengkoordinasikan kegiatan dari para jagung-jagungnya tersebut. Kemudian BPPK punya banyak jabatan fungsional dan BKF juga punya banyak jabatan fungsional. Ini adalah biro-bironya, ada Biro Rocankyu, ada Biro Organisasi dan Tata Laksana, kemudian ada Biro Hukum, ada Biro Advokasi, dan seterusnya. Anda bisa baca Biro Sumber Daya Manusia, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Biro Manajemen, Biro Umum. Nah, di Sekretariat Jenderal ini, kalau di BPPK misalkan kita punya Sekretariat Badan, di DJP kita punya Sekretariat Direktorat Jenderal. Nah, di Sekretariat Jenderal ini dia tidak punya sekretariat nggak punya, ya. Sekretariat Jenderal nggak ada, ya. Itu nanti urusan-urusan administrasi untuk Sekretariat Jenderal itu sendiri, untuk dirinya sendiri, itu ada di Biro SDM. Sekretarisnya Sekretariat Jenderal itu ada di Biro SDM, ya. Selain dia juga ngurusin ngurusin seluruh SDM yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, untuk Biro Perencanaan dan Keuangan, Cankeu itu adalah nanti yang akan menyusun penganggaran, kemudian perencanaan keuangan, untuk nanti akan dikumpulkan, ya, dari unit eselon 1, nanti akan laporin ke Biro Cankeu termasuk BPPK, gitu, ya. Nanti laporin ke Cankeu, nanti ada bagiannya masing-masing. Jadi nanti ada rencana jangka menengah, kemudian rencana jangka pendek, ya, Renstra, itu yang nyusun adalah Cankeu ini, Biro Cankeu. Kemudian terkait dengan manajemen resikonya, Kementerian Keuangan itu yang mengelola juga Cankeu, gitu, ya, Biro Cankeu. Kemudian untuk organisasi dan tata laksana, ya, untuk organisasi dan tata laksana seperti yang saya sampaikan, dia nanti yang akan mengurusi masalah pembentukan, termasuk pembinaan, termasuk evaluasi terkait dengan organisasi, tata laksana, termasuk di dalamnya adalah nanti jabatan
jabatan fungsionalnya seperti apa sih. Jadi kalau misalkan akan ada jabatan fungsional baru, maka akan dilakukan akan dilakukan yang namanya analisis jabatan atau evaluasi jabatan. Ya, nanti ada nanti di dalamnya itu di Setjen ini, di baik itu Cankeu, Biro Tata Laksana Hukum Advokasi, nanti kalau Anda lihat di bagian eselon 3-nya itu nanti ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. 1 itu untuk ngurusin DJP, DJPC, DJPPR gitu ya. Kemudian 2 itu untuk nanti kayak BPPK, 3 itu untuk yang lain, saya juga nggak hafal urusan-urusannya. Ya, 1, 2, dan 3. Bahkan ada beberapa tempat karena mungkin level beban pekerjaannya untuk pekerjaan ini yang banyak adalah misalkan DJP, DJBC, DJPPR itu dirasa banyak, maka itu nanti bisa di-split, dibuat surat keputusan atau dibuat keputusan oleh Setjen. Jadi disesuaikan dengan load kerjaannya supaya setiap bagian itu memiliki beban pekerjaan yang sesuai. Seperti itu, termasuk ini tata kelola untuk pelayanan publiknya. Nah, kalau untuk Biro Hukum dia lebih ke pertimbangan masalah-masalah hukum yang ada ya. Kalau Biro Hukum itu untuk lingkungan Kementerian Keuangan ya. Itu untuk lingkungan Kementerian Keuangan. Terus kalau untuk yang advokasi, nah advokasi itu untuk stakeholdernya ya. Dia memberikan tadi ya, termasuk penyusunan peraturan-peraturan perundangan ya, memberikan pertimbangan penyusunan peraturan perundangan, misalkan untuk terkait dengan penyihatan perbankan nasional, kemudian terkait dengan likuidasi, terkait dengan penguatan untuk berusaha, kemudian terkait dengan arbitrase dan seterusnya. Ya, itu untuk advokasi. Jadi kalau Biro Hukum, bantuan hukum ini akan diberikan untuk kepada seluruh unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Misalkan BPPK punya masalah hukum, kemudian disuruh mengatasi, ternyata dia butuh pertimbangan, maka dia akan lari ke Biro Hukum. Termasuk misalkan PKN STAN kemarin kita ada mahasiswa yang tidak merasa puas dengan keputusan yang dikeluarkan oleh PKN STAN, maka PKN STAN itu bisa meminta bantuan hukum kepada Biro Hukum. Termasuk misalkan kalau pegawai mengalami sengketa, misalkan ada masalah, kemudian dia diberikan jatuhan hukuman disiplin, misalkan berat, kemudian dia mengajukan upaya, kemudian pengajuannya agak sedikit susah, dia merasa tidak puas, maka yang bersangkutan itu bisa mengajukan ke pegawai yang bersangkutan itu bisa mengajukan ke Biro Hukum ini. Jadi Biro Hukum lebih ke memberikan bantuan hukum atau pertimbangan hukum untuk lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian kalau advokasi memberikan pertimbangan termasuk penyusunan peraturan perundangan untuk stakeholder tertentu gitu ya, di mana urusannya itu berkaitan dengan fungsi Kementerian Keuangan. Jadi eksternal tapi masih berkaitan dengan fungsi tusinya Kemenkeu. Kemudian Biro SDM, dari namanya aja sudah bisa dilihat ya, kalau SDM itu berarti urusannya adalah membina orang-orangnya, membina SDM-nya, orang-orang yang ada di Kementerian Keuangan, termasuk mulai dari proses rekrutmen sampai proses pensiun. Jadi di situ dia akan mendata seluruhnya, termasuk profilingnya nanti akan seperti apa. Walaupun PKN kita punya peraturan sendiri, kita punya PMK sendiri, tapi ketika PKN STAN ingin melakukan rekrutmen mahasiswa, itu juga akan melakukan koordinasi dengan Biro SDM. Ya, akan menyampaikan kepada Biro SDM, untuk selanjutnya nanti Biro SDM lewat Pak Setjen akan menyampaikan ke PAN RB. Jadi kalau kita ngadain USM ya, saat ini sedang berlangsung gitu ya, itu seluruh mekanisme termasuk pedoman penyelenggaraan mekanismenya itu sudah harus disampaikan kepada PAN RB. Apakah proses rekrutmennya ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, dan kalau sekarang pandemi COVID, apakah mekanisme atau prosedurnya sudah memperhatikan
prokes seperti itu. Oke, itu ini baru saja ya. Terus Biro Komunikasi dan jadi Biro SDM ya, urusannya tadi masalah kepegawaian, masalah kepangkatan, kemudian termasuk di dalamnya adalah pembinaan. Itu Biro SDM. Mutasi itu ada di dia ya, aturan-aturan terkait mutasi. Nanti seluruh unit eselon 1 itu masing-masing akan mengeluarkan pola mutasinya dikaitkan dengan proses bisnisnya masing-masing gitu ya. Kemudian nanti itu akan dikonsultasikan juga ke si Biro SDM ini gitu ya. Terus termasuk misalkan kita punya bulan Juni pokoknya ini ya. Bulan Juni itu bulan-bulan yang sangat-sangat padat gitu ya. Makanya saya kemarin dijapri sama mahasiswa yang yang minta untuk menilai KTTA ya. KTTA masih belum saya respon. Saya cuma bilang iya gitu ya, saya bilang iya aja. Gimana Bu hasilnya? Saya cuma jawab tunggu gitu. Karena di minggu-minggu ini mungkin agak sedikit padat load pekerjaan ya. Kita harus mengupdate karena semuanya sekarang sedang tahap kita memperbaiki database sistem kepegawaian ya, termasuk di Kementerian Keuangan dan di BKN. Jadi nanti akan diintegrasikan ke sana. Di kita ada yang namanya Human Resource Human Resource Information System di situ ya. Itu nanti yang ngurusin updatingnya itu adalah si komunikasi dan layanan yang mengurusin updatingnya adalah si Biro SDM ini. Kalau layanan informasi itu lebih ke informasi keluar gitu ya, komunikasi untuk keluar. Nah ini itu yang mengurusin adalah ini Haris. Jadi nanti setiap pegawai diminta untuk mengupdate datanya sendiri secara mandiri. Kemudian nanti akan di cross check, akan divalidasi oleh unit eselon 2-nya masing-masing, kayak satkernya masing-masing. Kayak saya berarti nanti akan divalidasi oleh bagian tata usaha PKN STAN. Jadi saya masuk apakah datanya sesuai gitu ya. Seluruh data termasuk ya di dalam sumber informasi sistem itu tadi banyak sekali informasi, termasuk siapa yang ditanggung dalam keluarga tersebut. Kemudian di situ kalau kita punya data assessment center itu bisa dilihat data assessment center kita dari pertama kali, data pelanggaran disiplin kita dari pertama kali kita masuk, kemudian data kenaikan pangkat, data kenaikan gaji kita, kemudian tabungan rekening kita, itu ada semua di dalam sistem tersebut. Jadi kalau misalkan misalkan si A pindah ke kantor lain, itu kita nggak susah-susah pakai, dulu itu ada, saya lupa namanya apa ya, dosir. Kita nggak usah susah-susah bawa dosir atau kotak yang dalam bentuk hard copy, tapi semua sudah ada di dalam sistem. KLI, Biro Komunikasi Layanan Informasi. Di sini KLI lebih banyak bicara masalah kehumasan. Urusannya adalah Kementerian Keuangan, baik kehumasan ke dalam ataupun ke luar ya, baik internal ataupun eksternal. Jadi nanti dia yang akan bagaimana kita mengkomunikasikan kebijakan kita kepada masyarakat, strategi komunikasi, kemudian ngurusin masalah publikasi lewat elektronik, media massa dan teman-temannya gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah mekanisme pengelolaan data. Nanti Pusintek urusannya koordinasinya dengan ini juga gitu ya. Kemudian bagaimana nanti Kementerian Keuangan akan memberikan edukasi kepada masyarakat ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan ya, termasuk Bu Sri Mulyani itu sering menyampaikan siaran pers terkait bagaimana kondisi perekonomian yang ada di Indonesia, bagaimana pemulihan ekonomi nasional itu seperti apa dan seterusnya. Ya, itu ini yang ngurusin. Kemudian Biro Manajemen Barang Milik Negara BMN, dulu namanya nggak ini, terus sekarang diubah menjadi ini Biro Perlengkapan dulu namanya, Biro Perlengkapan, tapi sekarang namanya diubah menjadi Biro Manajemen Barang Milik Negara gitu ya. Di Biro BMN ini nanti dia akan
mengurusi masalah asistensi. Jadi kalau ada jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa, nanti fungsionalnya akan berada di bawah dia. Ya, G, ada di bawah Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan. Jadi nanti bagaimana mekanisme penatausahaan BMN, bagaimana dukungan teknisnya, kemudian mungkin dukungan teknisnya termasuk aplikasi, kemudian termasuk di dalamnya adalah ada nggak sih otomasi bisnisnya di dalam terkait dengan BMN dan pengadaan. Biro Umum, nah Biro Umum itu dia melaksanakan terkait dengan fungsi KI, kepatuhan internal, gitu ya, untuk di intern ya, di intern lingkungan. Jadi Biro Umum itu adalah kayak bagian tata usahanya untuk Sekjen, gitu ya. Bagian tata usahanya untuk Sekjen. Termasuk nanti dia yang akan ngurusi urusannya dukungan administratif untuk tadi staf ahli, termasuk kalau misalkan menteri minta rapat, minta disiapkan tempat untuk rapat, ya yang ngurusin dia ya, gitu ya, di biro umum itu. Terus, nah itu Sekjen, detailnya bisa Anda baca di sini ya. Nah sebenarnya tugas-tugasnya itu, nah ini kalau mau lihat tugas detailnya misalkan nih, ini adalah biro umum, jadi urusannya adalah masalah ini. Ya, bagian sumber daya manusia berarti sumber daya manusia. Nah, biro umum itu khusus untuk Sekjen. Ya, khusus untuk Sekjen, jadi SDM-nya hanya khusus SDM Sekjen. Keuangannya keuangan khusus Sekjen. Rumah tangganya rumah tangga khusus Sekjen. Kalau yang biro SDM tadi untuk seluruh Kementerian Keuangan. Ya. Terus di sini organtanya khusus Sekjen. KI khusus Sekjen, BMN khusus Sekjen dan seterusnya. Itu ya, oke, termasuk nanti assessment center itu ada di Biro SDM ya, walaupun nanti setiap unit eselon 1 ada. Ada pertanyaan untuk Sekjen? Enggak, ini baru Sekjen ya. Oke, kita masih ada banyak. Ijen. Sekarang kita ke Ijen sama BKF gitu ya. Oke. Aturannya, sebenarnya PMK-nya Anda bisa lihat sebentar, coba ya saya. PMK-nya. PMK 217 tahun 2018. Nah, ini adalah OTK Kementerian Keuangan. Ya, OTK Kementerian Keuangan di sini dia merupakan perubahan dari aturan yang sebelumnya. Ini ya, di sini PMK 234 2015. Jadi seluruh materi nanti bisa bisa dilihat di dalam PMK 217. Untuk di LMS tidak disampaikan ini ya draftnya, tapi sudah ada linknya di SDJIH Kementerian Keuangan. Anda bisa download sendiri, karena nanti untuk penugasan Anda bisa baca dari garis umumnya, bisa baca lewat slide ini, tapi untuk detailnya Anda bisa baca di PMK ini. Untuk Ijen, ini aturannya yang terkait dengan Ijen itu adalah ini, gitu ya, PMK 217, kemudian PMK nomor 87 2019 ada perubahan pertama, kemudian untuk 2018 234 dicabut, ganti 217 diubah, ada beberapa part yang diubah di 87, kemudian di 229 juga ada beberapa perubahan itu kayaknya ada yang beberapa kesalahan ketik, kemudian ada yang namanya masih belum sinkron. Itu kemudian ada yang hurufnya capital jadi nggak capital kayak gitu. Ya, ini adalah eselonisasi yang ada di Ijen ya, eselonisasi yang ada di Ijen. Di situ ada subbagian ya, kita ada kepala subbagian kalau di Ijen, kemudian kepala bagian, kepala subbagian, kemudian inspektur. Nah, itu yang ada di Ijen ya, kepala subbagian, kepala bagian, inspektur. Nah, ini Ijen dipimpin oleh inspekturnya perempuan ya sekarang, Bu Sumi, dulu dari BPPK,
Nah, ini melakukan fungsi kepatuhan internal. Jadi kayak tadi Biro Umum, tadi kan ada fungsi kepatuhan internal untuk Biro SDM. Nah, nanti datanya itu akan dilaporkan secara berkala ke Inspektorat Jenderal lewat inspektorat-inspektorat yang menaungi ini ya, yang menaungi Ijen-nya. Struktur organisasi Ijen. Nah, ini. Inspektur 1 dia ngurusin masalah kepatuhan internal untuk bidang kepatuhan internal di bidang pajak. Terus untuk inspektur 2 dia di BC. Inspektur 1 pajak, inspektur 2 di BC karena organisasi gede jadi dia butuh inspektoratnya butuh sendiri gitu ya. Kemudian inspektur 3 nanti dia DJPBN, Perben sama DJPPR. Inspektorat kemudian inspektorat 4 dia lebih ke BKF gitu ya. Kemudian BKF sama DJKN itu inspektorat 4. Kemudian yang ke 5 yang kelima itu untuk DJA karena DJA sekaligus ngurusin penerimaan negara bukan pajak gitu ya. Jadi nanti dia juga inspektorat 4 itu yang ada kaitannya dengan ini proses bisnis untuk penerimaan negara bukan pajak yang BLU kan itu ya. Itu kemudian DJA ada di situ, kemudian DJPK ada di situ, kemudian tadi PNPP juga ada di situ, itu untuk inspektorat 5. Kemudian 6 itu untuk yang urusannya untuk BPPK. 6 itu untuk urusannya BPPK. Kemudian BPPK termasuk di dalamnya PKN STAN ya, masuk di situ. Kemudian yang ke-7 Inspektorat 7 di situ untuk ya unit-unit yang melakukan pengawasan, kemudian PPPK gitu ya, Pusitek. Nah, itu ada di Inspektorat 7, kemudian Inspektorat bidang investigasi yang terakhir gitu ya. Ini adalah yang terkait. Nah, ini biasanya IBI nanti akan melakukan kerjasama dengan KPK gitu ya. Ini urusannya kalau sudah mengarah kepada ini urusannya yang sudah mengarah kepada apa namanya kasus-kasus korupsi atau tindakan-tindakan pidana atau pemberantasan tindakan pidana yang terkait dengan kegiatan-kegiatan korupsi. Itu yang akan melakukan investigasi itu adalah si IBI. Ya, kalau Ijen sendiri diawasi oleh siapa ya? Ijen diawasi oleh dirinya sendiri. Itu tadi Inspektorat 7 bagian pengawasan ya. Ijen akan diawasi oleh dirinya sendiri. Itu untuk Ijen ini Anda bisa baca ya di sini. Inspektorat 1. Nah, dia akan menyiapkan, merumuskan kebijakan, pengawasan, bla bla dan seterusnya, audit, review sama semuanya bidang pajak. Kemudian Inspektorat 2 DJPC. Ya, Inspektorat 3 Perben sama DJPPR. Inspektorat 4 DJKN, BKM, siapa tahu tadi saya salah. Terus Inspektorat 5 ini ya entry untuk DJA di bidang anggaran DJA, kemudian DJPK perimbangan keuangan, kemudian nah tadi ya unit-unit yang melakukan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang ada di bawah Kementerian Keuangan. Nanti pengawasan atau auditnya di ini ya di Inspektorat 5. Terus Inspektorat 6 di sini adalah pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan tadi saya berarti kurang. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan pendidikan dan pelatihan, berarti siapa yang memberikan dukungan administrasi? Sekjen. Ya, jadi ini adalah untuk Sekjen dan BPPK. Oke. Terus Inspektorat 7 ini adalah untuk pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Pusintek. Kenapa? Karena biasanya anggaran untuk membuat sebuah program itu sangat-sangat besar ya. Biasanya di sini ya ini ada Pusintek, kemudian
pelaksanaan tugas pada unit yang mengawasi bidang pengawasan Pusintek dan Ijen. Ya, Pusintek dan Ijen itu sendiri. Terus 8 IB mana? Oh nggak ada. Oh kelewat. Ya ini IB. Nah ini untuk tindak investigasi terkait dengan kegiatan yang mengarah kepada indikasi tindak pidana korupsi. Oke, itu. Kemudian kita ke Badan Kebijakan Fiskal. Ya, BKF itu Badan Kebijakan Fiskal tadi ya, dia membantu membuat analisis atau membuat rekomendasi terkait dengan kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Jadi dia di situ banyak fungsional nanti yang akan melakukan penelitian ya, penelitian di sektor keuangan, di sektor kerjasama ekonomi, kemudian di sektor fiskal, kemudian keuangan internasional, kerjasama internasional, dan yang lain-lainnya. Itu BKF. Nah, BKF itu terdiri dari ini, ada sekretariat badan, ada pusat kebijakan pendapatan negara, ada pusat kebijakan, dan seterusnya Anda bisa baca di layar. Nah, berarti nanti yang akan dilakukan penelitian atau dia melakukan evaluasi atau dia melakukan pengamatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pusat kebijakan pendapatan negara. Nanti kalau Anda ditempatkan di BKF, nah biasanya di BKF ini di sana pendidikan sangat diperhatikan ya. Hampir seluruh pelaksananya itu sudah ke S2 karena itu penting ya bagaimana untuk mengupdate pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Satu, tujuannya itu. Yang kedua, untuk mengupdate pengetahuan terkait dengan metodologi untuk penelitian, metodologi penelitian itu dan yang lain-lainnya. Jadi banyak yang sudah S2, bahkan yang sudah S3. Bahkan kalau dia sudah S3, ternyata di sana kalau S3 itu kan pelaksana tidak boleh jabatan golongannya lebih tinggi kalau kita belajar, apalagi belajarnya lewat jalur beasiswa kan otomatis naik gitu ya untuk kenaikan pangkatnya. Nah, maka biasanya atasannya bawahan tidak boleh lebih tinggi golongannya dari atasan, maka biasanya nanti orang-orang yang ada di BKF itu nanti akan dialihkan tugasnya ya, akan dialihkan tugasnya kecuali dia jabatan fungsional ya. Kalau di struktural maka dia nanti akan dipindahkan, mungkin dia akan pindah ke BPPK atau mungkin dia akan pindah ke DJP atau bisa jadi dia nanti akan membantu ke DJKN di eselon bisa eselon 4 atau bisa ke eselon 3-nya. Seperti itu adalah pusatnya. Yang pertama adalah pusat kebijakan pendapatan negara, berarti dia melakukan analisis, rekomendasi kebijakan terkait dengan tarif-tarif misalkan. Ya, termasuk tarif-tarifnya ini sudah sesuai atau belum, masyarakat seperti apa sih kalau dikenakan tarif begini, bagaimana penerapannya dan seterusnya. Itu. Kemudian kebijakan terkait dengan APBN gitu ya. Nanti dia yang akan melakukan bagaimana proyeksi, proyeksi pendapatan negara, kemudian bagaimana evaluasi atas APBN yang sebelumnya itu seperti apa, dan seterusnya. Termasuk dia melakukan pemantauan bagaimana penggunaan penggunaan APBN-nya. Kemudian untuk ekonomi makro ya sesuai dengan namanya, analisis, proyeksi, rumusan kebijakan terkait dengan ekonomi makro gitu ya. Di dalamnya termasuk ada pengelolaan kinerja juga, urusan kinerja juga masuk di situ. Kemudian sektor keuangan termasuk stabilitas keuangan itu nanti masuk di dalam pusat kebijakan sektor keuangan, kondisi sistem keuangan seperti apa, kemudian stabilitas sistem keuangan seperti apa, itu yang melakukan kebijakan adalah kajian, penelitian, pemantauan, itu adalah poin E. Kemudian terkait dengan pembiayaan, pembiayaan, kemudian perubahan iklim dan multilateral. Nah, ini adalah
kita akan melihat bagaimana kebijakan-kebijakan mengevaluasi atau melihat kebijakan-kebijakan atau bagaimana perubahan iklim untuk yang ada di luar kita, di kawasan-kawasan yang terikat dengan kerjasama multilateral, misalkan OECD, misalkan kemudian G20 misalkan. Nah, itu kajian-kajian penelitiannya, kerjasama ekonominya ini di pusat kebijakan pembiayaan F ini ya, di poin F. Nah, kalau untuk kerjasama yang sifatnya regional, ya, kerjasama yang sifatnya regional itu yang akan, dan bilateral yang akan melakukan adalah poin G. Contohnya adalah kerjasama dua negara, Indonesia dengan Malaysia dan seterusnya, atau kerjasama antar lingkup ASEAN, itu ada di poin G. Nah, itu jadi nanti kalau di sini, kalau ada ditempatkan di BKF, kalau di Sekjen kan urusannya masalah SDM, masalah organisasi, kemudian harmonisasi kebijakan juga ada di Sekjen. Kalau di Ijen urusannya masalah pengawasan, jadi Anda nanti kalau ditempatkan di Ijen, itu nanti kerjaannya adalah, kalau saya datang ke Ijen, itu jarang sekali di sana ada orangnya. Gitu ya, karena orangnya itu perginya dia akan pergi untuk melakukan tadi pengawasan atau untuk melakukan pemantauan, jadi pergi 2 minggu, 3 minggu dan seterusnya, jadi jarang banget. Jadi saya pernah datang ke sana, dari satu inspektorat itu ada pegawainya ada sekitar 80-an, yang tinggal itu cuma 12 atau 11 orang yang benar-benar ngurusin masalah administratif. Tuh. Oke, itu terus. Oke. Saya dalam bekerja, saya sebelum di PKS, saya di BPK, saya jarang sekali berhubungan dengan orang-orang BKF, ya, orang-orang BKF itu sangat jarang. Saya lebih banyak berhubungan dengan tadi orang-orang Ijen, orang-orang Sekjen, atau DJP, karena dulu pernah menyusun program kerja untuk program development program SDM untuk DJP, DJKN, karena pernah menyusun development program untuk DJKN. Terus satu lagi saya lupa, DJPB ya, yang pernah itu. Yang lainnya mungkin saya belum pernah berhubungan langsung. Oke. Terus sekretariat badan. Oh, oke. Tadi terlewat ya. Setbannya berarti ini nanti ngurusin masalah SDM-nya untuk BKF itu sendiri, ya, untuk kinerjanya untuk BKF itu sendiri, kepatuhan internal untuk BKF itu sendiri, kemudian dukungan administrasi untuk BKF itu sendiri, kemudian organisasi dan tata laksana untuk BKF itu sendiri, sama lah. Seluruh sekretariat urusannya akan sama. Nah, itu adalah BKF, udah jam segini aja. Itu adalah BKF, ya. Kemudian sekarang kita menuju ke DJA, ya. Nah, DJA aturannya masih sama, ya, aturan yang digunakan masih sama, dia dipimpin oleh seorang direktur jenderal. Kalau Anda ditempatkan di DJA, nanti urusannya masalah perencanaan keuangan, proyeksi keuangan. Tidak hanya perencanaan keuangan untuk lingkungan kementerian, untuk Kementerian Keuangan atau unit eselon 1 di Kementerian Keuangan, tapi untuk seluruh KL, ya, untuk seluruh kementerian, kemudian termasuk lembaga LPNK, lembaga pemerintah non kementerian. Itu yang ngurus adalah DJA, termasuk penerimaan negara bukan pajak, itu yang ngurusin adalah DJA, ya, penganggaran. Jadi kayaknya ada banyak fungsional penganggaran kayak gitu-gitu ya. Itu kalau ada ditempatkan di DJA, penempatannya kalau ada ditempatkan di Sekjen, Ijen, Sekjen punya unit pelaksana teknis, jadi ada kemungkinan Anda bisa dimutasi keluar daerah ke Balikpapan, gitu ya. Itu dia punya DRC, sama dia punya KPTI KBMN. KPTI KBMN tadi saya menjelaskan, KPTI KBMN yang tersebar, saya lupa, ada di 5 tempat, saya lupa, di Sumatera 1, kemudian di Surabaya 1, kemudian di Sulawesi 1 kalau nggak salah, ya. Ada KPTI BMN, jadi masih ada kans untuk dimutasi, gitu ya. Kalau kita bicara masalah di mana sih nanti kalau saya ditempatkan di Sekjen, kemungkinan saya akan ditempatkan di mana? Bisa di Sekjennya, ya, di Danapala sana,
atau Anda bisa di KPTIK, atau Anda bisa di DRC. DRC itu adalah Data Recovery Center kalau nggak salah ya, itu ada atau Pusat Pemulihan Data Kementerian Keuangan. Jadi backup data Kementerian Keuangan itu punya 2 tempat backup data, satu di Balikpapan, satu lagi saya lupa di mana, di Sumatera kalau nggak salah. Satu Balikpapan, satu di Jambi kalau nggak salah. Itu. Terus kalau di Ijen ya sudah, Anda akan ditempatkan di Ijen ya, di Ijen terus di Danapala, muter-muter ya di Ijen terus gitu ya. Kalau nggak Inspektorat 1 pindah Inspektorat 2, pindah Inspektorat 3 dan seterusnya. Kecuali Anda berminat untuk open bidding, pindah gitu ya. Atau misalkan Anda dianggap oke, orang ini atau misalkan Anda punya kapasitas tertentu yang dibutuhkan oleh UE unit S1 yang lainnya, maka bisa dimungkinkan Anda akan diminta untuk pindah ke UE 1 yang lainnya. Tapi kalau untuk penempatan pertama, ya biasanya nanti akan di Ijen sendiri. Terus itu BKF sama, kalau BKF itu dia tidak memiliki UPP, dia tidak memiliki instansi vertikal, maka ya udah Anda muter-muter ya di BKF, kecuali ada tadi yang lebih tinggi, jadi pangkat dan golongannya lebih tinggi, maka Anda bisa dipindahkan tidak di BKF tetapi di luar BKF ketika kedudukan eselonnya itu sudah penuh yang ada di BKF. Nah, kemudian DJA urusannya adalah urusan di bidang penganggaran ya, urusan di bidang penganggaran, misalkan ada APBN, kemudian ada anggaran pembiayaan, kemudian ngurusin masalah SBU, standar biaya, ngurusin masalah anggaran pendapatan negara ya, itu untuk BKF. Dan tugas-tugas lain yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya tutup jendela dulu. Ya, itu BKF terus BKF apa tadi DJA ya. DJA punya Setdijen, Sekretariat Direktorat Jenderal. Setdijennya tugasnya itu ya sama lah dengan Setdijennya itu tugasnya ya pasti akan sama dengan yang lainnya. Urusan Setdijen tadi ngurusin masalah SDM, ngurusin masalah administrasi, ngurusin masalah kepatuhan internal, ngurusin masalah ketata laksanaan, sama ya, itu termasuk advokasi dan seterusnya. Kemudian ada Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ya berarti sesuai dengan namanya, kebijakan teknis terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, mulai dari merumuskan, menyiapkan, termasuk dia nyusun norma standarnya bagaimana, SOP-nya bagaimana untuk melakukan penyusunan anggaran, termasuk dia melakukan proses pembimbingan. Nah, karena namanya sudah direktorat gitu ya, direktorat, maka dia akan melakukan proses pembimbingan masalah teknis. Jadi dia melakukan BIMTEK. Kalau Ijen, Setjen, BKF tadi pembimbingannya lebih ke bukan teknis ya, pembimbingan masalah pengawasan. Ya, kalau ini adalah teknis pekerjaan yang sifatnya spesifik. Itu kemudian berarti nanti ada dia melakukan BIMTEK dan termasuk urusan tata usaha. Bidang perekonomian dan kemaritiman juga begitu, berarti penyusunan anggaran terkait dengan perekonomian dan kemaritiman gitu ya, untuk baik itu untuk anggaran belanja untuk pemerintah, terutama untuk pemerintah pusat. Terus Direktorat Anggaran ya sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Kalau anggaran untuk urusannya pembangunan manusia dan kebudayaan, kementerian yang terlibat dan apapun KL yang terlibat, anggarannya, perencanaannya, aturannya dan seterusnya masuk di Direktorat D. Kalau untuk masalah politik, hukum, hankam, kemudian terkait dengan bendara umum negara, urusan anggarannya akan masuk ke Direktorat E ya. Jadi sama-sama semua merumuskan kebijakan, menyusun norma, kemudian melakukan pemberian teknis, kemudian melakukan analisis sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini bidang APBN, ini bidang perekonomian kemaritiman,
ya, termasuk KL yang ada di dalamnya, kemudian pembangunan manusia dan kebudayaan, pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan dan seterusnya, kemudian bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Nah, itu kementerian-kementerian terkait dengan bidang tersebut. Kemudian untuk, nah tadi penerimaan negara bukan pajak, ya, dari SDA dan kekayaan negara yang dipisahkan dari BUMN, ya. Itu kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk itu Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Nah, ini untuk penerimaan negara bukan pajak yang dimana PNBP-nya dilakukan di KL, kementerian atau lembaga. Ini kalau yang tidak ada di KL, ya, SDA, BUMN misalnya. Terus ini untuk bagaimana sistem penganggaran, kemudian termasuk ada direktorat yang melakukan harmonisasi aturan yang dilakukan terkait dengan kebijakan peraturan penganggaran dari poin B sampai dengan poin H. Itu akan dilakukan harmonisasi peraturan penganggaran. Nah, nanti dari direktorat harmonisasi ini dia juga akan melaporkan seluruh aturan itu juga akan diharmonisasi di Setjen. Nanti ada pusaka, pusat harmonisasi kebijakan, pusat analisis dan harmonisasi kebijakan. Oke, itu detailnya Anda bisa baca. Udah jam 8.33. Oke. Nah, OTK BPPK. OTK BPPK apa ya? Ya, ini dia bertanggung jawab kepada kepala badan, dia melaksanakan pelatihan, pendidikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, termasuk pelatihan atau diklat mandatori yang diberikan oleh lembaga administrasi negara ke BPPK. Oke, terus ini susunan organisasi, detailnya Anda bisa baca sendiri. Setban sama yang namanya sekretariat badan, sekretariat jenderal, sekretariat direktorat, ya, sekretariat badan, sekretariat direktorat, biro umum, itu urusannya hampir sama. Ya, ngurusin masalah tata laksanaan, organisasi, SDM, kepatuhan internal, kemudian dukungan administrasi untuk unit eselon 1-nya sendiri. Terus ada Pusdiklat Pengembangan SDM. Nah, ini Pusdiklat Pengembangan SDM ini BPPK ini BPPK kalau tadi Setjen punya Setjen tadi ya. Setjen tadi dia akan ngurusi administrasi staf ahli, ngurusin administrasinya si Pusintek, si Pusaka, si BPPK. Itu Setjen. Termasuk ngurusin kegiatan menteri protokoler itu Setjen. Nah, Ijen nggak ada, DJA nggak ada. Terus, nah sekarang kalau BPPK, nah BPPK itu dia punya unit pelaksana teknis. Jadi yang saya sampaikan di pertemuan ke-8, ada unit pelaksana teknis, ada UPT. Nah UPT-nya BPPK itu disebut dengan BDK, Badan Diklat BDK, Badan Diklat Keuangan, Badan Diklat Keuangan, tiba-tiba saya lupa. Badan Diklat Keuangan. Nah, Badan Diklat Keuangan itu tersebar di beberapa lokasi, di mana lokasinya itu ada yang di GKN, Gedung Keuangan Negara. Nah, biasanya GKN itu nanti kantor-kantor yang tidak punya gedung sendiri, maka dia akan ditempatkan di GKN. Jawa Tengah ada di GKN 1 di Semarang sana ya, di dekat Johar. Itu GKN 1 Jateng. GKN 2-nya ada di Solo, di dekat mana tuh? Di dekat stadion apa? Di dekat stadion Manahan. Kemudian Jogja ada satu GKN, Denpasar ada satu GKN juga. Kemudian GKN ada lagi di Sumatera Utara, Palembang itu juga ada GKN. Pokoknya yang ada GKN-nya. Itu biasanya nanti akan jadi satu di situ yang nggak memiliki kantor. Nah, BDK ini Anda bisa lihat di sini kayaknya ya. Daerahnya ada di mana saja itu hilang. Oh ini. Ya. Oh ini. Nih, sebaran BDK.
Jadi ketika nanti kalau Anda di DJA, ya udah di DJA aja muter-muternya. Kalau di BPPK nanti ketika Anda ditempatkan di BPPK, maka penempatannya adalah bisa Anda ditempatkan di pusat, di BPPK di pusat-pusat tadi, atau di sekretariatnya, itu berarti di pusat di Jakarta. Ya, ada nggak di Jakarta, satu di Bogor, di Gadak sana. Atau Anda juga bisa penempatan pertama kali ditempatkan di sini. Ya, bisa di Pekanbaru, bisa di Palembang, bisa di Cimahi, bisa di Jakarta, bisa di Malang, di Denpasar, Ping, Medan, Pontianak, Balikpapan, Makassar, Manado. Sempat dulu ada wacana akan membuka BDK di Papua atau Sorong. Ya dulu sempat ada seperti itu, tapi terus tidak, tapi terus nggak jadi. Ya, karena ada beberapa ada banyak pertimbangan. Ya, ini adalah BDK-BDK-nya. Nah, ada yang sedikit spesial gitu ya. Nah, BDK-BDK ini semua bertanggung jawab secara langsung kepada kepala badan BPPK. Sama kayak tadi. Kalau Pusintek tadi kan Pusintek, Pusaka, PPPK bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, tapi dia melalui Sekjen. Nah, itu. Terus, nah ini garis kewenangannya adalah BDK-BDK ini bertanggung jawab langsung kepada kepala badan, tetapi melalui sekretariat badan. Jadi bertanggung jawab langsung, urusannya langsung sama Kaban, kepala badannya, tetapi dia melalui sekretariat badannya, lewat ya, tanggung jawabnya langsung. Jadi kalau ada laporan apapun kesannya lewat Sekjen, lewat Setban. Beda dengan si PIM, beda PIM. Ya, agak sedikit berbeda dengan Badan Diklat Kepemimpinan. Badan Diklat Kepemimpinan ini tidak lewat sekretariat badan, tetapi lewat Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ya, karena judulnya adalah kepemimpinan. Jadi itu urusannya adalah urusan pengembangan sumber daya manusia. Karena apa? Karena Pusdiklat PSDM itu dia sebagai mandatori dari lembaga administrasi negara untuk menjalankan atau melaksanakan diklat kepemimpinan, termasuk prajab. Kalau dulu saya istilahnya prajab. Kalau Anda nanti termasuk latsar, latihan dasar, ya latihan dasar itu dalam jabatan Anda pertama kali begitu nanti masuk keterima di Kementerian Keuangan, CPNS gitu ya. Amin, mudah-mudahan. Terus Anda akan dilatsarkan, yang akan mengelola latsar itu adalah Pusdiklat PSDM. Bisa saja Anda latsarnya di seluruh, bisa disebar di sini. Karena BDK ini itu intinya adalah perpanjangan tangan dari si pusat-pusat itu tadi. Ya, jadi kalau pusat itu lebih spesifik urusannya, urusan apa namanya, diklat kapasitas pengembangan pengetahuan spesifik, Pusdiklat Pajak khusus urusan pajak, Pusdiklat Pengembangan SDM khusus urusan pengembangan SDM, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan khusus masalah anggaran dan perbendaharaan, dan seterusnya. Ya, kalau BDK ini nanti dia akan mendapatkan limpahan program diklat dari pusat-pusat ini. Jadi di BDK Pekanbaru bisa aja ada diklat terkait dengan pajak, bisa aja ada diklat terkait dengan SDM. Ya, tergantung Pusdiklat itu, pusat tadi Pusdiklat itu akan melimpahkan ke BDK itu atau tidak. Jadi dia membantu untuk merekrut, ya, termasuk membantu untuk merekrut calon-calon peserta diklat yang berasal dari kanwil atau yang berasal dari instansi vertikal. Itu perbedaan dari Pusdiklat dengan BDK. Jadi dia perpanjangan tangan, kayak KP, TIK, BMN. Dia perpanjangan tangan ya dari Pusintek yang ngurusin masalah teknologi informasi yang ada di daerah-daerah. Ya, jadi ada lokus wilayahnya masing-masing. Jadi kalau ada nanti misalkan di Sumatera ada urusan permasalahan terkait dengan teknologi informasi, ya hubungi KPTIK BMN. Ya, jadi KPTIK urusan teknologi informasi dan urusan masalah BMN itu kalau di Sekjen. Ya, itu fungsi dari unit pelaksana teknis. Ya. Oke, udah itu BDK. Tadi sampai ke
Karena jadi BDK yang berbeda adalah PIM ya. PIM bertanggung jawab ke Setban lewat siapa tadi? Lewat Kepala Pusdiklat PSDM. Wah, ini nggak cukup nih waktunya nih ternyata ya. Kalau saya nggak menjelaskan pertemuan pekan depan, saya nggak usah menjelaskan, Anda langsung saya berikan penugasan gitu, bisa ya, dipahami sendiri, dibaca sendiri, tapi bacanya harus 1 hari sebelumnya atau jauh-jauh hari sebelumnya. Ini saya nih kayaknya harus swab nih ya, curhatkan malah. Saya udah hampir sebulan nggak keluar rumah. Tiba-tiba hari Minggu kemarin, saya keluar ke depan kompleks belanja. Habis saya pulang itu mungkin mudah-mudahan karena memang saya lagi gak fit, bukan karena apa-apa ya, COVID dan seterusnya. Tiba-tiba sampai rumah hari Senin malam ya, saya demam. Ya, saya belum ini nih. Jadi kalau keluar rumah saya pakai masker. Walaupun di rumah saya tetap pakai masker. Saya di kamar yang ini gudang sebenarnya. Jadi suami dan anak di sebelah sana. Hari ini mungkin nanti. Kemarin mau swab nggak bisa karena seharian penuh ada kegiatan. Selasa saya ngajar penuh. Kemarin juga ada kegiatan sampai jam 9 malam malah. Hari ini Kamis. Insya Allah nanti swab, mudah-mudahan hasilnya baik. Amin. Itu terus, nah ini kita balik ke sini. Tadi sampai mana? Pusdiklat PSDM. Ya, Pusdiklat PSDM urusannya pengembangan terkait dengan urusan itulah pokoknya ya, kompetensi soft skill. Ya, soft skill, problem solving, kemudian pemecahan masalah, kreativitas, inovasi, apalah yang ada di kamus-kamus Kementerian Keuangan, misalkan visioning, atau yang ada di apa sih? Kita punya sosial kultural, itu ranahnya ada di Pusdiklat Pengembangan SDM. Ya, termasuk di Pusdiklat Pengembangan SDM itu nanti urusan masalah beasiswa, ngurusin masalah misalkan nih PK Instan bekerja sama dengan PSDM untuk menyusun tools atau alat rekrutmen, atau misalkan Biro SDM kerjasama dengan PSDM untuk menyusun tool alat rekrutmen seleksi apa namanya, seleksi CPNS. Nah, dulu saya sempat terlibat kegiatan itu gitu ya. Jadi datang ke Biro SDM, ditanyain dan seterusnya, nanti nyusunnya bagaimana, profilingnya bagaimana, seperti itu. Terus Pusdiklat AP. Pusdiklat AP berarti terkait dengan anggaran dan perbendaharaan. Berarti diklat untuk orang-orang, nggak hanya orang-orang, lebih banyak untuk orang-orang DJA ya, untuk orang-orang perben. Tapi orang-orang dari UE yang lainnya juga diperbolehkan, atau bahkan mungkin dari eksternal Kementerian Keuangan bisa ikut diklat ya, selama itu diklatnya terkait dengan anggaran dan perbendaharaan. Kalau pajak jelas terkait dengan pajak, stakeholder terbesarnya adalah DJP, tapi bisa juga orang-orang yang di luar DJP, misalkan PKN STAN, dosen pajak, atau yang lainnya ya, yang urusannya terkait dengan pengembangan kompetensi atau pengetahuan terkait pajakan. BC khusus BC, termasuk misalkan samapta, kesamaptaan. Samapta itu kayak ini ya, agak-agak semi militer gitu ya, kesamaptaan. Terus kalau misalkan Anda nanti di Kementerian Keuangan itu juga kan ada kesamaptaan juga ya, latsarnya yang ada di 3 hari atau 2 hari, saya lupa. Nanti ada MFD, Mental Function Development gitu ya. Ada MFD-nya itu dari BC biasanya, kesamaptaan dari trainernya yang dimiliki oleh BC. Kemudian Pusdiklat KNPK. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, kemudian KNPK yang terkait dengan kekayaan negara dan perimbangan keuangan. Nah, Pusdiklat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum. Jadi yang tidak ada di B, C, D, E, F itu yang akan menyelenggarakan adalah G. Ya, contohnya apa? Urusan masalah saya nggak bisa Excel, ya, Excel saya nggak bisa. Oh, oke. Berarti nggak ada di A, B, C, D, E, F, G.
Kemudian saya nggak bisa metode penelitian. Oke, berarti di atas kan urus nggak ada. Itu berarti ada di G. Ya, nanti yang akan jadi nanti bisa dari si G ini dia akan melihat fenomena yang terjadi di lapangan seperti apa, termasuk kemampuan berbahasa Inggris atau kemampuan kepatuhan internal itu kan nggak ada ya, pengawasan itu nggak ada di sini ya, KI pengawasan atau mungkin yang dibutuhkan oleh kesekretariatan itu ada di poin G. Nah, beberapa diklat di G itu dilimpahkan juga di B. Itu pusdiklat, jadi Anda bisa melihat dari judul pusdiklatnya apa. Itu adalah bidang kegiatannya. Oke, itu selesai. Sekjen, Itjen, BKF, DCA, dan BPK. Oh, PKN STAN belum ya? PKN STAN. Nah, oke. Ini PKN STAN. Nah, PKN STAN ini, pembina. Nah, agak sedikit berbeda PKN STAN. Jadi dia adalah suatu perguruan tinggi yang berada di bawah lingkungan Kementerian Keuangan, bertanggung jawab kepada Menkeu melalui BPPK. Sama kayak Bu Sinta tadi, bertanggung jawab kepada Menkeu melalui Sekjen. Ini bertanggung jawab kepada Menkeu melalui kepala BPPK. Terus pembinaan teknis akademik ya. Jadi misalkan ya kurikulumnya, kemudian kenaikan pangkat dosennya, kemudian kegiatan dosennya, itu prosedurnya ngikutin ya untuk tridharmanya ngikutin aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kayak saya itu IKU-nya memenuhi IKU ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ya, kemudian memenuhi memenuhi aturan oleh Dikbud juga iya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga iya. Tapi kalau untuk urusan prosedur pengerjaannya, aturan ya prosedur mekanismenya nanti di dalam PKN STAN itu sendiri seperti apa, kemudian masalah administratif kepegawaiannya, penggajiannya dan seterusnya itu oleh Menteri Keuangan ya, teknis operasional dan administratif. Kalau akademiknya terkait dengan tridharmanya itu di Kementerian Pendidikan. Nah, ini yang dilakukan oleh PKN STAN. Nah, kita punya direktur dan kita punya wadir. Kita punya 3 wadir. Wadir akademik, wadir keuangan, satu lagi wadir kemahasiswaan. Alhamdulillah semua udah terisi. Kita punya senat. Nah, di mana kalau di kampus lain itu senat itu kedudukannya paling tinggi ya. Oke, kalau di sini statuta setara. Kedudukannya Anda bisa lihat tuh. Senat, direktur, PKN STAN, kemudian kita punya Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan itu adalah biasanya akan ditunjuk biasanya bisa pensiunan pejabat eselon 1 ya, atau pejabat eselon 1 yang masih ada saat ini. Itu Dewan Pertimbangan. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah kegiatan atau membuat sebuah kebijakan, nanti Dewan Pertimbangan juga akan dilibatkan. Nah, direktur, siapa yang bisa menjadi direktur? Bisa dari jabatan struktural atau bisa menjadi dari jabatan fungsional yang memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Baca di PMK terkait PMK yang mengatur tentang PKN STAN. Ya. Ini ada ini udah. Terus kita punya SPM dan kita punya SPI, Satuan Penjaminan Mutu. Ya, Satuan Penjaminan Mutu itu urusannya masalah kurikulum, masalah akreditasi, masalah kurikulum, masalah pembimbingan akademik, pokoknya masalah akademik. Kalau pemeriksaan internal SPI, ya kalau untuk SPI itu kalau misalkan terjadi indisipliner, ketidakdisiplinan, baik itu dari mahasiswanya atau dari dosennya ataupun dari pegawainya. Ya, itu masalah kepatuhan internal. Terus pengawasan internalnya, terus termasuk kayak gini nih, kegiatan yang memiliki resiko manajemen resiko itu ada di SPI ya. Kegiatan PKN STAN, kita melakukan proses rekrutmen mahasiswa ya, itu SPI
akan bekerja. Terus, nah ini adalah strukturalnya. Nah, yang di sini itu yang ngisi adalah fungsional, ya. Kecuali yang ini bisa fungsional, bisa non fungsional ini yang di sini. Ini itu adalah fungsional. Ini itu adalah struktural, namanya adalah bagian dan subbagian. Anda sudah tahu lah ya, ini sudah nggak asing lagi. Ada subbagian subama gitu ya, ada subama, ada kealumnian, apa tuh singkatannya kalau mahasiswa umum. Ini hooker, ini bagian kemahasiswaan itu subama ya. Ini BAK, ini subama, ini hooker, terus ini bagian keuangan dan umum, ada sebagian keuangan, ada tata usaha organisasi dan sumber daya manusia dan patok. Nah, ini namanya baru. Ada sebagian pengelolaan barang milik negara dan kerumah tangga, ini namanya baru. Ya. Itu terus pusat ada P3M, terus ada, nah ini yang baru, tidak ada jurusan tapi kita sudah ada prodi. Adanya adalah program studi. Ada unit penunjang. Unit penunjangnya dulu ada 4, sekarang bertambah. Ya. Oke, sekarang bertambah. Sebentar, ada nggak ya di sini untuk udah jam segini aja ya. Sebentar. PKN start. Nah, jadi harusnya kita tahu tentang diri kita sendiri. Kalau ada nemtek rusak, kemana coba lapornya? Subama, Bu. Subama. Kalau jadwal kuliah? Akademik. Akademik. Kalau misalkan mahasiswa ingin menyelenggarakan kegiatan, kemudian dia nyewa gedung G. Aset, Bu. Emang ada tadi aset? Nggak ada. Nggak ada, namanya baru ya, dulu aset. Dulu aset, sekarang namanya saya juga nggak hafal nih. Nih, sekarang namanya ini. Pengelolaan barang milik negara dan kerumah tanggaan. Ya, itu sekarang namanya itu. Oke. Nah, ini tuh. Nih. Unit penunjang. Saya ingin melihatkan unit penunjang. Nah, Anda tuh kan ada pusat bahasa, itu unit penunjang. Kemudian ada pusat penerbitan, kemudian ada pusat mana sih? Ada pusat bahasa, ada sistem informasi, ada penerbitan, kemudian oke. Kok saya jadi ini ya? Nah, ini ada perpustakaan, ada bahasa, ada sistem. 4 di atas itu yang lama. Ya. 4 di atas itu yang lama. Terus yang baru EFG. Kemarin saya ikut di poin E, unit pembangunan karakter. Makanya besok ke depannya mahasiswa yang direkrut di PKN STAN itu nanti akan diasramakan. Oleh karena itu kita tidak bisa merekrut banyak-banyak karena ya ini daya tampung asrama dan seterusnya. Sebisa mungkin pengajarnya adalah pengajar dari internal yang akan mengajar di sini. Karena sekarang ini karena mahasiswanya banyak, kita pengajarnya dari banyak ya, dari luar. Kalau masih di lingkungan Kementerian Keuangan nggak apa-apa, gitu ya. Oke, itu unit pembangunan karakter, terus pengembangan layanan dan bisnis. Nanti kedepannya kita akan BLU, ini ya BLU-nya PKN STAN. Jadi kita bisa melakukan kerjasama boleh diklat, boleh kerjasama pendidikan dengan Pemda atau dengan Pemprov atau dengan KL yang lainnya. Jadi bisa saja nanti PKN STAN diminta untuk ngajar ke Kupang, bisa aja ya gitu. Jadi seperti itu. Tapi saya mudah-mudahan di sini aja ngajarnya. Terus unit peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional. Nah, ini adalah mekanis instruksional. Instruksional itu adalah instruksi terkait dengan tadi sebentar saya belum ini ya. Saya belum screenshot. Instruksional itu ya, instruksional itu ini lebih terkait ke saya jadi ngeblank.
lebih terkait kegiatan Tridharma. Jadi mekanismenya, arah kebijakan kita pengabdian masyarakat kemana sih? Pajak sekarang lagi fokus ke UMKM, sama membantu ambil DJP, gitu ya. Terus ke UMKM, membantu ambil DJP, terus kita bekerja sama sama DJP, terus kita kerjasama juga sama staf ahli, ya, sama staf ahli itu. Terus misalkan kurikulumnya, mau seperti apa sih penelitiannya, mau diarahkan kemana sih, termasuk mekanisme-mekanismenya. Itu poin G. Oke, itu selesai. Jam 9 tugasnya adalah ini. Nanti saya bentuk kelompoknya. Saya udah ini dah. Ini. Nah, gini. Saya tawarkan ke Anda. Saya sih pengennya pas kuliah saya nggak usah jelasin gitu-gitu ya, Anda pokoknya baca sendiri gitu ya. Baru nanti saya berikan kayak gini. Terus Anda pura-puranya, ini berarti Anda pura-puranya jadi pejabat di BPPK. Yang ini. Yang ini Anda pura-puranya jadi pejabat di Sekjen. Nah, ini sebenarnya saya ada nih yang DJA. Tapi ini tadi desain saya adalah 30 menit Anda ngerjain kayak nggak selesai 30 menit. Ya. Nah, nanti ini silahkan didiskusikan. Nanti pekan depan kita bahas, mungkin tidak akan semua, tapi saya ingin Anda submit tugasnya. Semua sehat kan ya sekarang kondisinya? Sehat ya? Sehat mental dan sehat fisik. Alhamdulillah ya Allah. Ya, saya karena pandemi naik ini saya juga agak sedikit khawatir nih, karena beberapa mahasiswa udah japri saya. Gitu ya, kayak Sindu tuh. Sindu terakhir japri saya Selasa kemarin. Ya, Selasa kemarin dia menyampaikan kondisi yang ada di dalam keluarganya, termasuk ibunya, ayahnya, dan seterusnya. Itu ya gitulah ya. Terus jadi kalau ada yang sakit bilang ke saya lebih ingin Anda fokus ke kesehatan dulu gitu ya, baru ke tugas perkuliahan. Itu kalau di kelas saya ya, mungkin di kelas lain berbeda kebijakannya. Ini PPT, Anda baca PPT-nya, udah baca, tadi sudah saya jelaskan. Jadi harusnya Anda sudah tahu, BPPK siapa sih stakeholder-nya, kira-kira siapa BPPK stakeholder-nya? Ayo, siapa stakeholder BPPK? Siapa stakeholdernya? Siapa yang dilayani oleh BPPK? Siapa yang dilayani oleh Satjen? Siapa yang dilayani oleh Ijen? Siapa yang dilayani oleh DJA? Siapa yang dilayani oleh BKF? BPPK siapa? Coba jawab di chat, coba kalau nggak mau ngomong. Kayaknya pada sariawan semua ya. Ayo, siapa coba? Sebelum saya tutup perkuliahan, masih ada 10 menit terakhir. Nah, ini. Mungkin nanti UAS bentuknya seperti ini, atau yang lebih rumit dari ini. Kalau ini kan per unit. Ya, kalau UAS biasanya ada kasus yang sangat gede, bisa jadi itu adalah lintas unit. Sekjen minta bantuan Ijen, BPPK minta bantuan BPPK, BPPK minta bantuan DJP, DJP minta bantuan BPPK, DJP minta bantuan Ijen, ya bisa begitu. Atau misalkan atau yang lain-lainnya, gitu ya. Atau Sekjen kerjasama dengan BPPK. Nah urusannya itu kan banyak. Nah, ini kalau kayak gini tuh, kalau Anda melihat, pokoknya dilihat dulu nih. Kalau ini kan udah jelas nih, Sekretariat Jenderal sebagai, nah ini bagus nih, udah dia soalnya mudah karena dia menyebutkan Sekretariat Jenderal. Oke, berarti kita nanti yang saya lihat adalah aturan yang terkait dengan Sekjen. Dah, PPT yang lainnya abaikan. Gitu. Besok kalau UAS kayak gitu ya. Tapi kalau dia nggak menyebut itu Sekjen atau itu Ijen, nah Anda ada kata kunci lainnya kan yang mengarah ke Sekjen, supporting unit misalkan, atau pembantu menteri misalkan, yang
berkaitan dengan set ijen, misalkan pengawasan kepatuhan internal yang berkaitan dengan BKF itu berarti yang mendukung. Kalau ada pendukung berarti unsur yang mendukung menteri berarti bisa BKF, bisa BPK. Urusannya apa dulu? Kalau masalah pengembangan SDM, pelatihan, kompetensi, sertifikasi berarti BPK. Tapi kalau masalah urusan rekomendasi sebuah kebijakan atau pemantauan atas sebuah kebijakan atau penerapan kebijakan atau apapun itu gitu ya, pemantauan terhadap kondisi sektor keuangan, yaitu berarti rekomendasinya yang bisa memberikan adalah BKF. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini Setjen, berarti yang dibuka adalah aturan yang ada di Setjen. Nah, penyampaian informasi ke publik. Nah, kalau misalkan Anda bisa melihat dari unit eselon 2-nya. Kata-katanya nyangkut gak ya ke sini judulnya? Biro umum. Biro umum itu urusannya tentang saya nggak tahu, berarti Anda harus turun ke eselon 3-nya. Eselon 3 di biro umum apa aja? Ya. Nah, berarti nanti oke. Jadi semakin ke bawah urusannya itu semakin spesifik. Semakin ke bawah urusannya semakin spesifik. Coba ini soal ini nanti Anda kerjakan secara berkelompok. Nanti saya bagi dalam 6 kelompok, ini sudah saya bagi. Nanti kelompok 1 diurut aja ya, kelompok 1 absen 1, kelompok 2 absen 2, 3, 4, 5, 6, absen balik lagi ke 7, kelompok 1, 8, 9, 10, 11, seterusnya. Jadi ada 6 kelompok dari urutan nomor daftar hadir. Oke, nanti akan saya share untuk kelompoknya, ini harus disubmit, nanti disubmit ke LMS, nanti saya share ini di LMS, submitnya adalah kelompok. Jadi nanti saya minta tolong bantuan Yusuf. Setelah dibentuk kelompok, nanti Yusuf menginfokan ke saya siapa yang akan bertanggung jawab yang ditunjuk oleh kelompok tersebut untuk melakukan submit tugas. Walaupun nanti di LMS saya coba untuk bikin tugasnya by group gitu ya. Tapi yang submit, yang bertanggung jawab submit, itu adalah satu orang yang ditunjuk. Itu tugas hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk minggu depan, untuk yang minggu depan, saya kemarin menyampaikan ya, bisa jadi saya nggak hadir di kelas, tapi karena kondisi pandemi yang seperti ini saya nggak tahu apakah nanti akan jadi atau tidak. Yusuf sudah dicarikan kelas belum ya Yusuf? Belum ya? Belum. Jadi di hold dulu ya Yusuf sampai mungkin hari Senin, kan H-1 ya maksimal ya kalau mau ganti kan? Nanti jangan dicarikan dulu, siapa tahu nanti pekan depan kita masih bisa bertemu di kelas gitu ya. Terima kasih Yusuf. Nah ini silahkan dikumpulkan, nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Minggu depan silahkan Anda baca sendiri materinya, saya nggak akan jelasin satu-satu ya, kecuali ada yang nanya. Saya tidak akan menjelaskan, nanti untuk pekan depan atau pekan-pekan seterusnya, sampai pertemuan berapa sih? Ntar dulu di address-nya ini. Ya. DJP nanti saya akan jelaskan sedikit, tapi ya untuk DJP saya akan jelaskan, tapi sebagian besar Anda baca sendiri, baru nanti akan saya berikan studi kasus. Di DJP saya akan jelaskan, karena saya berharap Anda nanti penempatannya ya kalau nggak DJP ya Kementerian Keuangan lah yang melesetnya dari DJP kayak gitu. Itu harapan dari saya. Jadi pekan depan Anda baca semuanya, terus Anda akan action dalam waktu sekitar 30 menit ya, mudah-mudahan cukup waktunya 30 menit, terus akan saya kasih studi kasus 2 atau 3 studi kasus yang seperti ini, kemudian silahkan Anda, ini siapa sih yang mengerjakan, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi nanti tolong silahkan ini Anda kerjakan. Mengerjakannya boleh pakai tabel metrik ya, setidaknya misalkan nih kalau ini udah ini ya, BPPK stakeholdernya siapa, bisa stakeholder internal, bisa stakeholder eksternal. Alasannya kenapa itu. Terus eselon 2, yang ini soal 2, penyampaian informasi ke publik itu oleh biro apa? Ya, biro eselon 2-nya siapa? Terus eselon 3-nya siapa? Kalau Anda tahu eselon 4-nya itu lebih baik lagi. Ya, kalau tidak ya udah cukup sampai eselon 3. Eselon 2-nya siapa, eselon 3-nya siapa,
alasannya apa, atau alasan itu kan berarti Anda bisa merujuk ke tusi, tugas, dan fungsi yang tertulis di dalam aturan-aturan PMK 217 dan seterusnya. Itu dari saya. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Nggak ada. Oke. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada,